Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab tasrifnya. Kemarin kita telah mengenal apa itu fi'il sulasi mujarad, apa itu sighot, apa itu wazan, apa itu mutabaqah, dan macam-macam dari bina. Sedikit untuk mengulas kembali agar kita lebih mudah untuk meneruskannya. Kemarin telah saya jelaskan tentang pengertian dari fi'il sulasi mujarad ya. Sulasi mujarad, fi'il sulasi mujarad itu berarti fi'il yang huruf aslinya ada 3, tidak lebih. Ini merupakan minimal dari fi'il. Fi'il itu minimal harus terbentuk dari 3 huruf asal, dan maksimalnya adalah 4 huruf, atau yang lebih kita kenal dengan fi'il rubai ya, fi'il rubai. Adapun ketika nanti ada fi'il lebih dari 4 huruf, maka kelebihan itu adalah namanya tambahan. Maka nanti akan ada bab namanya fi'il sulasi mazid, berarti fi'il yang melebihi dari 3 huruf. Nah, lebihannya itu namanya tambahan. Nanti akan kita bahas apa itu fi'il sulasi mazid dan bab-babnya. Kemudian kemarin kita telah bahas namanya wazan. Wazan itu berarti yang di baris awal ini fa'ala yaf'ulu fa'lan sampai akhir namanya wazan. Kemudian wazan itu adalah digunakan sebagai patokan dari lafaz-lafaz setelahnya. Ini nasoro, mada, sona, ghoza, amala, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Ini namanya wazan, dijadikan sebuah patokan untuk perbandingan fa, ain, dan lam fiilnya. Berarti pada nasoro ini terdapat unsur perbandingan. Nun ini adalah perbandingan dari fa fiil, shod perbandingan dari ain fiil, ro-nya ini perbandingan dari lam fiil, dan seterusnya. Juga kita telah mengenal namanya sighot. Sighot itu berarti satu persatu dari wazan ini. Fa'ala berarti sighotnya fi'il madi, seterusnya ke bawah ini adalah fi'il madi. Yaf'ulu fi'il mudhari, seterusnya adalah fi'il mudhari. Kemudian fa'lan masdar, seterusnya adalah masdar, dan seterusnya sampai isim alat. Silahkan dicek kembali untuk video sebelumnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang masalah bina. Di dalam ilmu tasrif ada 7 bina yang harus kita hafal dan kita pahami. Di setiap lafaz itu binanya apa saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tanda-tanda setiap bab dari fi'il sulasi mujarad. Fi'il sulasi mujarad itu babnya ada 6 ya. Babnya ada 6 bab ya. Ada 6 bab. Terus sekarang kita akan membahas untuk bab yang pertama. Ini ada tandanya ya. Kita lebih perbesar biar mudah dilihat. Bab pertama ini tandanya seperti yang ada di kitab tasrifnya, fa'ala yaf'ulu. Tandanya untuk ain fi'il madinya ini fa'ala ini di fathah, kemudian untuk ain pada fi'il mudhari'nya ini di dhammah, berarti fa'ala yaf'ulu. Ini nanti beda dengan bab yang kedua. Ini ain fi'il pada madinya di fathah, kemudian ain fi'il pada mudhari'nya di kasrah, fa'ala yaf'ilu. Dan setiap bab nanti akan beda-beda, bunyinya akan beda-beda. Maka pertama sendiri yang harus sampean ingat-ingat untuk bab yang awal ini bunyinya fa'ala yaf'ulu. Berarti tandanya untuk yang pertama adalah ain fi'il pada madi di fathah ya. Kemudian ain fi'il pada mudhari'nya di dhammah, berarti fa'ala yaf'ulu. Itu bisa kita jadikan 2 tanda boleh, 1 juga enggak masalah. Kita jadikan 1 saja. Ini berarti tanda pertama ain fi'il pada matinya di fathah, kemudian ain fi'il pada mudhari'nya di dhammah. Terus tanda yang kedua ya. Tanda yang kedua dari bab 1, umumnya fi'ilnya adalah muta'addi. Nah, apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul
atau sasaran atau objek ya. Ini tanda yang kedua. Jadi untuk bab pertama ini umumnya adalah yang masuk itu fiil-fiil yang membutuhkan terhadap maf'ul atau fiil mutaaddi. Contoh pada mauzunnya ada lafadz nasoro ya. Nasoro itu maknanya menolong. Kita contohkan di sini nasoro Zaitun Amron. Nasoro sudah menolong karena dia fiil madi, maka menunjukkan zaman yang telah lewat. Nasoro sudah menolong siapa? Zaitun, Zaid. Berarti kalau kita memuroti, yang paling enak kita dahulukan fa'ilnya ya, seperti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan susunannya subjek, predikat, dan objek. Subjeknya ya berarti pelakunya, pelaku, kemudian pekerjaannya, kemudian sasarannya objek, SPO ya, kalau bahasa Indonesia SPO. Maka dalam kita menerjemahkan bahasa Arab pun sebisa mungkin kita dahulukan fa'ilnya ya, fa'ilnya atau subjeknya tadi, subjek, predikat, dan objek. Subjeknya berarti Zaitun, berarti kalau kita terjemahkan Zaid sudah menolong Umar. Zaid berarti S, sudah menolong ini berarti P, terus Umar ini berarti objeknya. Nasoro Zaitun Amron. Lah, nasoro ini namanya fi'il mutaaddi. Kenapa? Karena dia membutuhkan terhadap maf'ul. Nasoro Zaitun, Zaid sudah menolong, maka akan timbul pertanyaan siapa yang ditolong, maka jawabnya adalah Umar, dan inilah namanya objek. Terus kemudian adapun selain dari fi'il mutaaddi yakni fi'il lazim, pada bab 1 ini jarang ada, cuma jarang terjadi. Apa itu fi'il lazim? Berarti kebalikannya, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Contohnya kalau bab 1 khoroja yakhruju ya, khoroja Zaitun, khoroja yakhruju, fa'ala yafulu. Khoroja sudah keluar, sapa Zaitun, Zaid sudah keluar, Zaid sudah keluar. Khoroja ini namanya fi'il lazim karena dia tidak membutuhkan terhadap maf'ul. Ketika sudah mendengar Zaid sudah keluar, itu berarti tidak membutuhkan terhadap sebuah maf'ul. Yang dibutuhkan ini adalah keterangan tempat. Nah, Zaid sudah keluar ke masjid, Zaid sudah keluar ke pasar, dan seterusnya. Yang dibutuhkan adalah keterangan tempat atau keterangan waktu, bukan objeknya, bukan sasarannya ya. Ada ulama mengatakan, nah ini tambahan saja ya, tambahan, ada ulama, ada kil ya, kalau bahasa kita ada kil mengatakan untuk membedakan antara fi'il mutaaddi dan fi'il lazim adalah apabila ini yang fi'il lazim dulu ya, ini tandanya dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh, maka umumnya adalah fi'il lazim. Apabila pekerjaan itu dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh, maka umumnya adalah dikatakan fi'il lazim. Seperti contoh kharaja Zaitun, Zaid keluar. Kalau keluar itu kan berarti kepalanya ikut, tangan ikut, kaki ikut, itu namanya dikerjakan seluruh anggota tubuh. Dhahaba Zaitun, Zaid pergi itu juga dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh, maka dikatakan fi'il lazim. Kalau fi'il mutaaddi berarti kebalikannya, fi'il mutaaddi ini dikerjakan oleh sebagian anggota tubuh atau dikerjakan oleh hati, dikerjakan oleh panca indera. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh sebagian anggota tubuh ataupun oleh hati ataupun panca indera, maka umumnya adalah fi'il mutaaddi. Contoh umpama mada, di sini kan ada kan ya, bab 1 namanya mada ya, mada.
Mada ini dikerjakan oleh sebagian anggota tubuh, yakni memanjangkan itu dikerjakan oleh tangan ya, dikerjakan oleh tangan, maka dia termasuk fiil yang dikatakan fiil mutaati ya, fiil mutaati. Kalau dikerjakan oleh seluruh anggota tubuh maka dikatakan fiil lazim. Kalau dikerjakan hati dan panca indera ini juga termasuk fiil mutaati. Cuma kil ini bukanlah batasan yang pasti ya, bukan batasan yang pasti. Batasan yang pasti ketika kita mengucapkan sesuatu kemudian pendengar ini kok membutuhkan terhadap sebuah sasaran, maka itu namanya fiil mutaati. Kalau pendengar tidak membutuhkan sebuah sasaran, maka itu dikatakan fiil lazim. Umpama ada orang berkata koma zaidun, Zaid berdiri. Ketika sudah dikatakan Zaid berdiri, maka pendengar tidak butuh sasaran, tidak butuh sasaran. Zaid berdiri ya sudah berdiri begitu saja. Mungkin hanya keterangan tempat, berdiri di mana, kapan, dan seterusnya. Itu namanya adalah fiil lazim. Kalau fiil mutaati, begitu pendengar itu mendengar maka butuh sasaran. Mama contoh doroba zaidun, Zaid memukul. Nah, siapa yang dipukul, sasarannya siapa? Nah ini namanya fiil mutaati, batasan yang pasti itu. Kalau kil ini ya, kil ini batasan tidak pasti, cuma bisa digunakan pedoman di sebagian permasalahan. Itu tanda yang nomor 2. Tanda yang terakhir ya, tanda yang terakhir untuk binaknya ya, untuk binaknya, binak pada bab 1 hanya ada satu soheh, binak soheh saja, kemudian fa'ala nasoro, kemudian madda binak mudhoaf, kemudian ketiga sona berarti ajwaf ya, benar, ajwafawi, kemudian hoza berarti nakis wawi, dan mahmus fa. Bina untuk bab 1 yang ada hanya ini saja ya, hanya bina soheh, bina mudhoaf. Bina soheh diwakili dengan kata nasoro dalam bab 1 ini ya, nasoro hanya ada bina mudhoaf. Bina soheh diwakili dengan nasoro, kemudian bina mudhoaf diwakili dengan madda, ajik wafawi diwakili dengan sona, terus nakis wawi diwakili dengan hoza, mahmus fa diwakili dengan amala. Selain bina yang telah disebutkan ini, yang ada ini, maka tidak masuk dalam bab 1. Artinya begini, kalau kita mau mentasrif lafat-lafat yang tidak ada di tasrif, kalau mau dimasukkan di dalam bab 1, maka harus dicocokkan pada bina yang ada. Maka kalau umpama sampai mentasrif sebuah lafat yang disitu tidak ada binanya yang cocok, maka jangan dimasukkan. Contoh mama kita mentasrif lafat baro'a mama ya, baro'a ini namanya bina mahmus lam ya, karena ada hamzah di akhir, nama bina mahmus lam. Maka ini tidak bisa masuk dalam bab 1. Kenapa? Karena di dalam bab 1 ini tidak ada bina mahmus lam, yang ada hanya bina mahmus fa. Mama sama tasab lagi akala, ini namanya bina mahmus fa. Oh ternyata di bab 1 ada bina mahmus, maka bisa dimasukkan di dalam bab yang nomor 1 karena ada mutobakohnya, yakni amala yakmulu, akala yakulu, amalan akalan, wa makalan, fahuwa akilun, fahuwa amilun, dan seterusnya seperti itu. Ini 3 tanda yang ada di dalam bab 1 yang harus kita pahami. Saya ulangi, untuk fiil ain fiil pada matinya di fathah, ain fiil pada mudhari'nya di dhammah. Terus tandanya yang kedua umumnya adalah binanya mutaati, dan tidak kalah pentingnya adalah tanda yang ketiga, binanya hanya ada soheh, mudhoaf, ajwafawi, nakis wawi, dan mahmus fa. Selain itu tidak masuk dalam bab yang nomor 1. Mungkin untuk pertemuan ini cukup untuk bab awal dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda bab yang kedua dari fi'il sulasi mujarrad. Terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.